Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur nomor 121, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua yang akan menjadi bacaan saya. Tetapi kita akan melihat dalam satu perikop ya, pasal bagian ini dari nomor 121 bait yang pertama hingga baitnya yang ke-8. Bait yang pertama dan kedua, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan terkadang kita juga bingung ya, bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini atau Bapak Ibu pikirkan tentang menjalani hidup. Karena ada banyak hal hari-hari ini terjadi ya di sekitar kita. Bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita ragu bagaimana kita menjalani hidup ini. Termasuk mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sampai hari ini kita belum mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan. Itu yang kita sedang alami dan sedang kita jalani. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara bukan orang yang pertama atau sendiri di dalam menghadapi hal itu. Karena ada banyak orang yang saat ini juga sedang mengalami hal yang sama. Menggumuli pergumulan hidup ini. Nah, termasuk pemazmur dalam bagian ini. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini juga mungkin menjadi sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dalam beberapa pelayanan konseling, dalam beberapa pelayanan perkunjungan, ya, saya sering mendapati dari mana pertolongan itu. Siapa yang akan menolong kami dengan situasi kondisi seperti ini? Nggak mudah rasanya Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi kondisi hari ini. Kadang sakit penyakit kita alami, kadang kita juga bergumul. Dari mana datangnya pertolongan? Situasi kondisi tidak memungkinkan kami untuk bisa menghadapinya. Di dalam pergumulan, apalagi ini dengan biaya sekolah, ya, studi, banyak orang tua juga bergumul. Kami nggak tahu bagaimana kami akan melangkah. Kami memikirkan pendidikan, tapi kami tahu kemampuan kami. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Dari mana kami mendapatkan pertolongan? Kami coba melihat, menghubungi ya, saudara-saudara, keluarga, teman. Nggak mudah saudara untuk mereka bisa merespon sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah itu biaya pendidikan, masalah pekerjaan, ya. Tidak sedikit juga orang bergumul di dalam pekerjaan, bagaimana mengembangkan pekerjaannya. Jangankan mengembangkan, untuk bertahan saja ini bukan hal yang mudah untuk kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kira-kira juga dialami, dirasakan oleh sang pemazmur. Ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia bertanya, dari mana pertolonganku? Kita tahu ya, gunung menjadi sebuah pengharapan orang-orang zaman dahulu. Karena dari sana mereka biasanya mendapatkan pertolongan. Apakah itu tentang kehidupan, apakah itu tentang pengharapan kepada yang lainnya. Artinya ada sesuatu yang diharapkan pertolongan di luar dirinya. Ya nggak salah sih ya kita meminta pertolongan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita rindukan. Kita mungkin meminta pertolongan ya karena kita punya koneksi, kita punya jabatan,
kita punya kehidupan ya, orang-orang yang berbeda dengan kita. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa menolong atau membantu kehidupan kita. Nah, di tengah situasi kondisi seperti itu, apa yang kita bisa lakukan? Ketika tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi orang yang bisa dimintain tolong, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, membantu kita. Firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sang pemazmur menyadari, pertolonganku ialah dari Tuhan. Mungkin saat kita berharap ya, menantikan pertolongan dari sekitar kita, orang-orang sekitar kita, kita tidak dapat ingat Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang siap dan mau menolong kita. Karena Dia adalah pertolongan di dalam hidup kita. Saat kita dalam kesesakan, saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam sakit penyakit sekalipun, Tuhan menjadi tempat untuk kita boleh mengadu, untuk kita boleh berserah dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita. Firman Tuhan juga ingatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan boleh mengingatkan, meneguhkan kita. Di dalam Injil Matius, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ini menjadi sebuah pengharapan di dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara melangkah datang kepada Tuhan, berseru dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah sumber pertolongan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, ingat, Dia adalah sumber pertolongan di dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia yang menjaga, Dia tidak terlelap. Sungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Ini pengalaman pemazmur bagaimana dia menghadapi perjalanan kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalaminya. Karena kita adalah anak-anaknya, dan percayalah Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu perjalanan hidup kami hari-hari ini tidak mudah. Ada banyak pergumulan, apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, kehidupan keluarga. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Kami butuh pertolongan. Dan kami tahu Engkaulah sumber pertolongan kami. Dan hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam segala pergumulan yang sedang kami alami dan kami hadapi. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolong pimpin sertai apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita untuk kita boleh melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.